Dia juga di penjara terhormat kok. Karena apa terhormat? Ya karena apa? Dia di penjara karena dia ngomong kebenaran, bukan ngomong tentang kefitnahan orang, oke? So, whatever. Gak usah ditanggapin ya, bukannya gak usah ditanggapin semuanya. Tapi dari kemarin tuh aku udah diem gitu. Dari kemarin tuh aku udah kayak yang oke, ini gak usah diladenin, oke ini gak usah diladenin. Tapi makin kesini makin aku perhatiin, itu makin kemana-mana netizennya. Sebentar. Tuh kan. Bisa aja didorong. Lama-lama gue jadi kesel. Gak bakal kabur kok. Santai aja. Tangan udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gue mau ngomong apa. Mas kasih jalan mas. Kasih jalan. Ayo mas. Kasih jalan. Tangga. Kita mau ngomong apa nih? Semua punya hak boleh ngomong loh. Iya Pak. Ini kita perlu ngomong bentar Pak. Dorong. Iya kasihan dia diborgol tuh. Ya udah dikit gimana? Pembunuhan apa? Ngomong apa teh? Apa yang mau disampaikan Tunggu tuh? Bang Pampi. Siap. Tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak diginiin. Kalau memang berani penyidik mengatakan penetapan tersangka harus berlanjut. Nah, tapi yang saya minta bukan hanya itu yang berlanjut. Perlu saya tegaskan lagi, tidak ada api kalau tidak ada asap. Kan pernah saya sampaikan, kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirjani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia legal, terdaftar di BPOM, sudah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga sudah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Ya, udah kepalang basah. Tapi namanya sih senjata makan tuan. Yang ngelaporin akhirnya itu tadi. Gimana rasanya Mbak? Dengan laporan Anda 4M, sekarang ditutup menjadi 100M. Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur kan? Makan pun kagak bisa makan. Selera makan tuh hilang. Hah? Pelongo-pelongo tuh, pelongo-pelongo panik. Ya iyalah panik. Gila 100M. Hah? Percakapannya coba dengerin apa percakapan di situ. Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, makanya aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lah Mail. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya Dok, kita fair-fairan aja ya Dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya Ini nggak pada enakan waktu gitu, itu Mail. Bang, Oh, iya, santai, RG yang santai. telepon Mail juga sebenarnya Mail ngomongnya atau juga Mail yang telepon enakan. RG? Tapi RG 2 kali kan kayak, baru diangkat. Dan ini dalam perjalanan bawa mobil. Kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Aduh, aku tuh lucu ya ngelihat kalian semuanya. Ya, junjungan si Silver manusia abu-abu itu, yang kodratnya itu sok-sok punya piagam, ini ono, si paling berprestasi, tapi tanggal 28 Mei menghadapi Pak Hakim tidak datang. Padahal dia itu di Indonesia Raya Merdeka ini, kecuali dia alasannya sakit jiwa, itu baru dimaklumkan. Terus tiba-tiba si junjungan ini bilang kayak gini, tuh hayo lo P21. Lah emang harusnya dari awal itu P21. Ini kenapa tiba-tiba P21? Ada apa? Setelah persidangan tanggal 28 tiba-tiba secepat kilat langsung P21. Bagus lah kalau P21. Nanti akan terbongkar semua di persidangan. Boom. Asal nanti di persidangan datang ya. Jangan ngaret, on time, jangan ngundurin lagi. Kan si paling berprestasi, si paling dokter, si paling punya bakat ini ono. Padahal mah bakatnya apa ya? Si paling haus validasi, si paling ingin dipuji-puji. Padahal penepong konsumen. Cot.
Lu suruh tuh ntar datang sidang kedua Wan Prestasi di tanggal 11 Juni. Ya, jangan jadi Cuy, kan sudah ada rekaman suaranya. Apakah bisa dijadikan bukti? Rekaman suara bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, rekaman tersebut harus asli, tidak diedit, dan relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Selain itu, rekaman suara biasanya lebih kuat jika didukung oleh bukti lain. Benar sekali, rekaman suara bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, rekaman tersebut harus asli, tidak diedit, dan relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang syarat-syarat rekaman suara yang bisa dijadikan bukti di pengadilan? Ya, saya pengen tahu. Tentu saja, rekaman suara harus memenuhi beberapa syarat agar bisa diterima sebagai bukti yang sah. Pertama, rekaman harus asli dan tidak dimanipulasi. Kedua, rekaman harus relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Ketiga, kualitas suara harus jelas dan mudah dipahami. Keempat, rekaman harus diperoleh secara legal dan tidak melanggar privasi pihak lain. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang masing-masing syarat tersebut? Wah, rekaman itu harus legal. Berarti rekaman Dr. Reza Gladys yang diajukan dengan suara asisten dari Nikita Mirzani termasuk legal atau ilegal? Rekaman suara asisten Nikita Mirzani yang diajukan oleh Dr. Reza Gladys bisa jadi masalah. Soalnya, rekaman itu dibuat tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang direkam. Dalam hukum Indonesia, merekam percakapan tanpa izin bisa dianggap ilegal dan melanggar privasi. Jadi, pengadilan mungkin tidak akan menerima rekaman itu sebagai bukti yang sah. Wow, seperti itu. Ya, betul sekali. Poin pentingnya adalah rekaman suara itu harus legal. Kalau rekaman suara asisten Nikita Mirzani itu direkam tanpa izin, kemungkinan besar tidak bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. Apakah karena itu jadinya masih belum P21? P21 itu artinya berkas perkara sudah lengkap. Ada jadi ganti sepatu nggak? Cat, ya kan sepatu gue. Ini di luar aja, jangan di sini, ntar ngecek lagi. Iya, makanya udah. Bakal jadi gitu. Dengan lembutnya, Mail menyapa aku. Terima kasih Kak Tessa. Padahal aku memakai kacamata dan dia masih mengingat. Itu melihat kecerdasannya Mail masih ada. Aku kenal Mail waktu di zamannya dia bersama Olga Saputra. Mail ini anaknya lugu, anaknya baik, anaknya nggak neko-neko. Ya. Yang aku bikin sedih kemarin di persidangan, kenapa harus di persidangannya Mail, kenapa harus ada mbak-mbak yang memakai masker 3 orang? Itu ada satunya mbak. Terus aja instruksi untuk mengatakan bahwa dilarang live TikTok. Oke, saya live YouTubers. Saya diemin. Live TikTok sampai 3 kali instruksi dilarang live TikTok. Saya pun live YouTubers disuruh off-kan oleh salah seorang. Dan wartawan juga disuruh off-kan live. Pertanyaan saya, kenapa di persidangan Nikita Mirzani sebelumnya tidak ada larangan untuk live? Kenapa harus di persidangannya Mail ada larangan untuk live? Ada perbedaan apa antara Mail dan Nikita Mirzani secara mereka sama-sama dengan pasal yang sama, dengan hari yang sama, cuman beda jam? Apa karena seorang Nikita Mirzani seorang public figure dan Mail bukan public figure sehingga tidak ada hak Mail untuk direkam di TikTok atau di YouTube? Tolong dijawab ya, ini pertanyaan kami yang kami tidak mengerti. Kenapa ada pasal pelarangan TikTok waktu Mail
Dan YouTube pun disuruh off. Kenapa? Ada apa? Mohon dijawab ya. Mbak-mbak yang memakai masker yang nggak lepas-lepas dari awal sampai akhir, sehingga saya pun melihatnya agak sedikit bengep. Ada apa? Saya sengaja ngikutin persidangan Nikita Mirzani dari awal. Memang saya sengaja telat karena saya tidak tega untuk melihat Nikita Mirzani dari awal. Di sidangan Mail saya juga hadir. Dan di situ ada larangan untuk live. Kalau memang ada larangan, kami hargai. Tapi dari awal dong. Jangan pas Mail aja. Itu sih pertanyaan gue cukup heran sampai sekarang. Sampai sekarang gue bangun tidur, muka gue lecek, muka gue hawa-hawa bantal, masih terus memikirkan ada apa kamu sayang. Mail, kamu kuat, kamu sehat ya dek. Kamu strong. I love you buat kamu sayang, I love you. Baiklah, maka dapat kita simpulkan pihak Nikita Mirzani yang diwakilkan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengaku merasa wajar melayangkan gugatan Wan Prestasi kepada Reza Gladys sebesar 100 miliar. Hal ini mencangkup kerugian imaterial yang dialami Nikita Mirzani menuntut ganti rugi senilai 100 miliar terhadap Reza Gladys dan suami atau Bah Mufid. Wajar kalau dia menuntut kerugian imaterial sebesar 100 miliar, ungkap Fahmi Bahmid saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fahmi menjelaskan kliennya merasa nama baiknya dicemarkan gara-gara masalah ini. Hal ini berujung Nikita Mirzani kehilangan pendapatan. Nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan. Dia juga tidak bisa mencari nafkah. Sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil, ujar Fahmi Bahmid. Fahmi Bahmid menambahkan fokus dalam sidang perdata ini untuk menguji soal perjanjian lisan dan dugaan kerugian yang diderita pihak penggugat. Kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di antara peristiwa November tahun 2024, kata Fahmi lagi. Kejadian tersebut berawal ketika asisten Nikita Mirzani Mael dihubungi oleh pihak Reza Gladys. Mereka meminta agar produk skincare milik mereka direview secara positif oleh Nikita. Kejadian November 2024, seorang mengunjungi Ismail Marzuki minta direview baik-baik, tutur Fahmi Bahmid. Uang senilai 4 miliar telah diserahkan kepada pihak Nikita Mirzani melalui 2 tahap yang terdiri dari transfer dan pembayaran tunai. Saya menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar itu telah diserahkan kepada Nikita Mirzani atau kepada Ismail Marzuki, terang Fahmi Bahmid. Sidang perdana gugatan Wan Prestasi tersebut ditunda 2 minggu. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk memanggil turut tergugat 1 Kapolri, turut tergugat 2 Jaksa Agung, turut tergugat 3 PT Bumi Parama Wisesa. Persidangan kita tunda dan kita lanjutkan di hari Rabu, kata majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.